Om Swastiastu. Saya Ibu Nuh Gede Augustani, guru SMP Negeri 1 Semarapura, ikut melaksanakan Lomba GTK Inovatif Hari Guru Nasional 2023. Untuk ada demografnya, nomor absen 5, Dion, nomor absen 10, namun dia berhalangan hadir karena sakit. Jadi pada kesempatan kali ini, saya yang lain dengarkan ya. Sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sel akar rambut. Di sini juga telah ditempel bagaimana struktur presentasi dari kelompok 1. Silakan dicermati teman-teman. Nah, jadi kita mulai saja dengan pemaparan materi. Dimulai dari spesialisasi sel. Saya bahas secara singkat seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Agus. Sel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cella, yang artinya ruangan kecil. Jadi sel itu adalah unit atau kehidupan terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, teman-teman, agar sel dapat melakukan fungsinya masing-masing, ia harus melakukan proses. Suatu proses itu namanya spesialisasi sel. Kalau di tumbuhan itu namanya epidermis. Kalau di hewan apa namanya, teman-teman? Ini kan terluar dari tumbuhan. Kalau hewan? Sampaikan sehingga nantinya kalau ada pertanyaan dari pemateri bisa kalian jawab. Ya, untuk anak-anak kelas wakil dari kelas 8D, silakan Ibu berikan kesempatan untuk mendampingi teman-temannya saat literasi hari ini. Terakhir tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, teman-teman, agar sel dapat menjalankan peranannya masing-masing, sel akar rambut. Baik, silakan Areta. Tepuk tangan dulu dong. Nama saya Niputu Areta Daniswara. Saya dari kelas 8D. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rada tentang fungsi dari sel akar rambut. Jadi fungsi dari sel akar rambut itu adalah untuk memperluas dan mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah. Terima kasih. Pada pembelahan. Nah, yang ketiga ini adalah epidermis. Epidermis itu adalah jaringan terluar yang melapisi tumbuhan tersebut. Nah, jika epidermis itu ada di luar, maka fungsinya apa? Seperti kulit kita, itu fungsinya apa untuk kita sendiri? Ya, epidermis itu melindungi dan menyeleksi zat-zat yang masuk dalam tumbuhan. Nah, lalu di bawah ada ujung akar dan tudung akar. Ujung akar dan tudung akar itu berbeda atau sama? Tepat sekali. Ujung akar, kita mulai dari tudung akar dulu. Tudung akar itu berfungsi untuk menembus dan membelah tanah agar bisa mengambil mineral di dalam tanah. Dan jika ujung akar itu adalah melindungi akar ketika tudung akar itu menembus tanah. Selain itu, tudung akar juga mencegah adanya bakteri yang masuk. Jadi dia melindungi si akar. Dewi dari kelas 8D. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Dada. Nah, 3 contoh spesialisasi pada sel tumbuhan, yaitu pertama sel rambut akar, yang kedua trikoma, dan yang ketiga stomata. Oke, tepuk tangan dulu dong, jawabannya Tia tepat sekali. Nadia Renika dari kelas 8C. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ada. Dampaknya yaitu maka pertumbuhan dari tumbuhan akan menjadi berkembang dengan pesat. Terima kasih Tut Nadi. Syukur masih ada ceweknya yang maju, ada cowoknya yang maju, sehingga tadi kelihatan ya kalau
dalam proses kita melakukan tatap muka ini perlu persediaan yang matang ya anak-anak. Ingat yang di sini Bu pentingkan adalah proses anak-anak berani tidak tampil setelah melakukan di kelas ya. Ini imbasnya ke kakak kelas, adik kelas dan kelas yang separalel. Ya, jadi untuk berikutnya, Ibu harapkan anak-anak kalau sudah memperoleh ilmu apapun itu, sekecil apapun itu, bisa anak-anak tuangkan dalam kehidupan nyata. Berarti dalam hal ini pengimbasan yang dilakukan oleh adik-adik kelasmu untuk yang kelas 9, sehingga nantinya mampu memotivasi anak-anak semua. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh wakil dari kelas 8B bermanfaat bagi kita semua. Sekian anak-anak untuk literasi IPA hari ini. Ya, ini Bu Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Dewa Ayu Rada Nareswari. Teman-teman bisa manggil aku Rada nih. Nah, aku merupakan salah satu siswi dari SPEN Sapura. Kalau yang belum tahu, SPEN Sapura itu adalah SMP Negeri 1 Semarapura. Nah, kali ini aku mau ngejelasin atau ngungkapin kesan aku selama diajar oleh Bu Agus Ani. Disclaimer, Bu Agus Ani itu adalah wali kelas aku di kelas 8D, sekaligus yang ngajarin mata pelajaran IPA, terkhususnya fisika. Nah, ketika aku diajar oleh Bu Agus Ani dan aku juga ditemani dalam kegiatan presentasi, aku merasa senang teman-teman. Karena Bu Agus Ani itu adalah guru yang asik dan guru yang terkece yang ngajarin mata pelajaran IPA. Dengan diajar oleh Bu Agus Ani, awalnya aku ngerasa IPA itu membosankan. Tapi karena lama-lama aku dididik oleh Bu Agus Ani, mengikuti lomba-lomba, aku jadi senang dengan mata pelajaran IPA, terkhususnya biologi dan fisika. Nah, tidak hanya itu teman-teman, Bu Agus Ani tidak hanya nerangin materi aja kok, tapi ada juga di sela-sela pelajaran ngejelasin tentang atau ngasih tentang ice breaking dan games-games yang seru gitu loh. Jadinya kelas 8D nggak mumet tahu pas diajarin sama Bu Agus Ani. Nah, biar enggak ngebosenin aja cuman aku yang ngasih kesannya, kita cari yuk mangsa-mangsa dari kelas 8D yang diajarin juga sama Bu Agus Ani. Yuk ikuti aku. Janetri, Iya, aku boleh nanya nggak? Boleh kok. Kamu kan diajar Bu Agus Ani nih. Iya. Gimana kesan yang kamu rasain selama diajar Bu Agus Ani? Nah, kesan yang aku rasain ketika diajar oleh Bu Agus Ani, aku merasa pelajaran IPA menjadi lebih mudah dimengerti karena Bu Agus Ani mengajar IPA dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Aku boleh ganggu waktumu sebentar nggak? Boleh. Aku boleh nanya, kesan kamu selama diajar Bu Agus Ani itu kayak gimana sih orangnya? Kesan aku selama dibimbing oleh Bu Agus Ani tentunya menyenangkan dan penuh tawa. Aku juga ngerasa nyaman banget dibimbing oleh Bu Agus Ani. Itu, Gun. Ya? Aku boleh ganggu kamu sebentar nggak? Kenapa ada? Kamu bisa kasih tahu nggak kesan kamu selama diajarin Bu Agus Ani dan gimana aja sifatnya beliau? Menurut aku sangat mengagumi sosok dari beliau yang selalu mendidik aku dengan penuh hati. Lalu aku juga sangat kagum dengan perjuangan beliau yang selalu mendidik aku sampai aku bisa belajar IPA. Pokoknya the best deh. Nah, jadi pesan yang mau kami sampaikan buat Bu Agus Ani yang pertama adalah semoga Bu Agus Ani selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Yang kedua adalah terima kasih Bu Agus Ani karena atas bimbingan Ibu, kita berempat jadi semangat buat belajar IPA dan siap untuk mengikuti kegiatan presentasi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.